Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh di channel kami. Hari ini kita akan membahas mengenai tembung moko, kromo, dan kromo inggil. Kalau kita membuka kamus bahasa Jawa atau pepak bahasa Jawa, kadang-kadang kita menemukan pembagian kelompok kata menjadi tembung moko, kromo, dan kromo inggil. Sebetulnya apa bedanya? Mari kita bahas bersama-sama. Kelompok kata yang akan pertama kita pelajari adalah kelompok kata ngoko. Ngoko adalah kata-kata yang digunakan dalam percakapan menggunakan bahasa ngoko. Jadi, kata-kata ngoko ini adalah sebetulnya kelompok kata yang biasa kita gunakan dalam percakapan sehari-hari ya teman-teman. Kemudian, kelompok kata ini dapat digunakan atau diterapkan untuk diri kita sendiri. Sebagai contoh, kita akan mengatakan pakaian saya. Maka kita dapat menggunakan kata pakaian itu dengan kata kelambi. Pakaian saya berarti menjadi kelambiku. Kemudian, untuk kelompok kata ngoko ini memiliki kesan keakraban. Jadi kita dapat menggunakan kelompok kata ngoko ini untuk bercakap-cakap dengan orang yang sudah akrab. Sebagai contoh adalah teman kalian. Jadi misalnya kita akan bertanya ke teman kita, sudah tidur apa belum? Berarti tidur, di sini kita menggunakan kata turu. Kemudian, tembung ngoko ini juga dapat digunakan kepada orang yang umurnya lebih muda. Sebagai contoh adalah adik kita. Misalnya kita akan mengatakan pakaian untuk adik kita, maka kita menggunakan kata kelambi. Tapi ingat ya teman-teman, kelompok kata ngoko ini tidak boleh diterapkan untuk orang yang lebih tua. Jadi ketika kita berbicara atau bercakap-cakap dengan orang yang lebih tua, kita tidak boleh menggunakan kelompok kata ngoko karena dianggap kurang menghormati. Bukan kasar ya teman-teman, karena kadang ada yang mengatakan kelompok kata ngoko ini adalah kata-kata yang kasar. Bukan ya, karena kita harus melihat konteksnya. Misalnya kita akan berbicara dengan orang yang lebih tua. Memang dianggap kurang sopan ketika kita menggunakan kelompok kata ngoko. Tapi kalau kita berbicara dengan orang yang umurnya sepantaran atau kita berbicara dengan orang yang sudah akrab, maka menggunakan kelompok kata ngoko ini boleh-boleh saja. Jadi bukan kasar ya. Karena kasar, menurut saya identiknya adalah dengan umpatan, sedangkan bahasa ngoko bukan umpatan, jadi bukan kasar ya teman-teman. Sekarang kita beranjak ke tembung kromo dan kromo inggil. Keduanya sama-sama digunakan dalam bahasa kromo. Tapi, apa bedanya? Tembung kromo diterapkan untuk diri sendiri. Jadi, kalau kita akan menggunakan bahasa kromo, tapi diterapkan untuk diri sendiri, maka kita menggunakan kelompok kata ini ya teman-teman, yaitu kelompok kata kromo. Misalnya, kita akan mengucapkan kata tidur untuk diri sendiri. Maka kita menggunakan kata tilem. Kemudian contoh yang lain adalah ketika kita akan mengucapkan kata makan untuk diri sendiri, maka kita menggunakan kata neduk. Sebagai contoh, saya mau makan, berarti menjadi kulo ajeng neduk. Kemudian teman-teman, tembung kromo juga dapat digunakan untuk berbicara atau bercakap-cakap dengan orang yang umurnya sepantaran. Misalnya adalah ketika kita berbicara dengan teman kita. Misalnya kita akan mengatakan mata untuk teman kita. Ya, matanya teman kita. Berarti kita menggunakan kata meripat. Kemudian kita akan mengatakan kaki, tapi itu kaki teman kita atau untuk teman kita.
Berarti kita menggunakan kata suku. Kemudian, untuk tembung kromo ini juga dapat digunakan untuk berbicara dengan orang yang lebih muda. Sebagai contoh adalah ketika kita berbicara dengan adik kita. Contohnya, kita akan mengatakan tangan. Berarti kita menggunakan kata tangan, karena di sini tembung kromonya juga tangan. Demikian tadi untuk tembung kromo. Sekarang kita beralih ke tembung krama inggil. Tembung krama inggil adalah tembung kromo yang diterapkan untuk orang lain, yaitu orang yang lebih tua atau dianggap dihormati. Sebagai contoh adalah ketika tadi kita mengatakan tidur untuk diri kita sendiri menggunakan kata diam. Tetapi kalau untuk orang lain yang lebih tua, misalnya untuk bapak, maka kita menggunakan kata sare. Contohnya dalam kalimat adalah bapak sedang tidur. Maka menjadi bapak saweg sare. Ya, teman-teman, demikian tadi belajar hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.